Alhamdulillah, senang banget, bahagia banget di bulan Ramadan ini bisa ketemu lagi dengan jamaah. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa agar kita mendapatkan keselamatan di bulan suci Ramadan. Aa satu kali, Bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku dan selamatkanlah semua amalku diterima dalam kebaikanmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, di antara amalan yang sangat penting untuk kita hadirkan di 10 hari malam terakhir Ramadan, yaitu i'tikaf. 1, 2, 3. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu artinya berdiam diri, memposisikan diri, mengkhususkan diri untuk berada di dalam masjid. Ngapain dalam masjid itu? Tentu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang i'tikaf, ini yang Nabi ajarkan dan Nabi anjurkan. Di dalam keterangannya disebutkan kebiasaan baginda Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka baginda Nabi Muhammad SAW beriktikaf. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Nabi SAW melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir Ramadan Nabi full beriktikaf. Dan beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai kemudian beliau wafat. Ini kebiasaan beliau. Bahkan yang beriktikaf bukan hanya beliau, tapi beliau pun mengajak keluarganya, mengajak istrinya untuk beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Berarti amalan ini baik atau tidak? Bagus atau tidak? Mohon maaf, banyak di antara kita mungkin di hari-hari sebelum ini banyak lalainya, banyak lupanya, betul? Terus gimana agar kita menyempurnakan nilai Ramadan kita? Maka Allah kasih kesempatan di 10 malam terakhir, jangan sampai kita lewatkan kecuali kita hadirkan amal soleh terbaik, namanya i'tikaf. Betul? Apa yang kita lakukan saat i'tikaf? Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan ketika i'tikaf. 1, berzikir kepada Allah. Betul? Bunda sedang ada di masjid, ayah pemirsa memposisikan diri untuk ada di masjid, maka perbanyak berzikir ketika di masjid. Betul? Yang kedua, selain zikir, perbanyak berdoa. Perbanyak apa? Doa. Saat i'tikaf di masjid, tempat yang paling Allah cintai, di waktu yang paling terbaik. Betul? Lagi di masjid di bulan Ramadan,
Kebayang nggak? Waktunya terbaik, tempatnya terbaik, betul? Banyak doa ketika i'tikaf di masjid. Minta apa sama Allah? Minta ampun ketika doa. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Jangan-jangan selama ini bukan doa kita yang kurang, tapi dosa kita yang banyak, sehingga bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi dosa kita jadi penghambat doa kita dikabulkan. Betul? Yang kedua, lihat, ini kan wajahnya mirip semua, wajah banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Doa sama Allah, ringanin ya Allah masalah saya. Betul? Bunda jangan tersinggung ya disebut banyak masalah. Ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Ustadz berat ujian, banyak masalah. Ayo i'tikaf ke masjid doa. Betul? Yang ketiga, di masjid baca Quran. Kalau ada yang ngadain taklim, dengerin taklim. Ikut kajian, dengerin ilmu di dalam masjid, niatin i'tikaf. Betul? Dan yang keempat, perbanyak sholat. Sholat sunnah, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud. Betul? Zikir, doa, baca Quran, sholat. Itu isi daripada i'tikaf. Jangan sampai, mohon maaf, badan kita di masjid, tapi di masjidnya bukan zikir, malah bukan zikir, malah ngadah, cuman pindah tidur doang. Tapi kan lumayan atau itu juga udah ke masjid. Iya lumayan, tapi sayang. Betul nggak? I'tikaf bukan hanya pindah tempat dari rumah ke masjid, tapi lebih dari itu. Saat kita datang ke masjid, diam di masjid, tinggal di masjid, zikir dia, doa dia, baca Quran dia, sholat dia, taklim dia, semua kebaikan dia lakukan di mana? Di masjid. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala i'tikaf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dia berharap, kenapa 10 malam terakhir Ramadan? Karena di malam itulah Allah akan turunkan Lailatul Qadar. Siapa yang beriktikaf istiqomah di 10 malam terakhir Ramadan, dia isi dengan zikir, dia isi dengan doa, dia isi dengan baca Quran, dia isi dengan taklim, dia isi dengan sholat, dia minta ampun sama Allah, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua di akhir Ramadan ini bisa beriktikaf, dan insya Allah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiha Najwa. Jadi saya kan baru nikah, belum lama, kira-kira setahun lah. Setahun? Iya, kurang lebih setahun. Jadi ini tuh Ramadan pertama sama suami. Nah dulu jujur sebelum nikah itu saya tuh rajin banget i'tikaf, kayak malam-malam mencari masjid gitu kan untuk i'tikaf. Tapi setelah nikah ini saya tuh kayak jarang i'tikaf, kayak sering di rumah untuk melayani suami. Kayak contoh melayaninya itu, maaf ya, kayak di ranjang misalkan. Suaminya hobi nonton TV di tempat tidur, Bu. Dia pas bikin, Nabila kopi. Nah, dilayani kopinya di ranjang gitu.
Jadi sambil ngopi di ranjang ya kan? Positive thinking ya, Bu. Iya. Dan dilurusin dibedokin lagi. Iya terus ya nggak apa-apa. Nah kayak nyiapin untuk sahur, untuk berbuka, otomatis tuh kan nggak ada waktu ya untuk beritikaf gitu. Nah terus juga kalau misalkan mau itikaf juga kan suaminya kan ditinggal, takutnya kan dosa. Jadi tuh kalau misalkan kita ninggalin suami kan takutnya dosa kan kalau tanpa izin dia. Iya. Nah jadi pertanyaannya kayak gini, apa boleh kita apa sih kayak nolak permintaan suami untuk berhubungan misalkan untuk berhubungan badan, tapi itu tuh untuk biar bisa kita beritikaf. Mungkin itu aja, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagi seorang istri melayani suami ibadah atau bukan? Pahalanya kecil apa besar? Itikaf di 10 malam terakhir Ramadan ibadah atau bukan? Pahalanya kecil apa besar? Dilema, betul? Maka di sini berlaku fikih prioritas. Mana yang lebih prioritas kira-kira dari dua amalan yang dua-duanya ibadah? Tentu kalau menimbang daripada kualitasnya, maka melayani suami harus didahulukan. Karena bagi seorang istri ridhonya Allah juga terletak pada ridhonya siapa? Suami. Tapi mungkin begini, kan waktu mah kita nggak tahu, betul? Jadi izin ya, Bunda bisa melayani suami dulu. Setelah itu bilang sama suami, ayah janji ya abis ini kita itikaf. Oke boleh. Tapi setelah aku ya. Kan izin ya, mungkin Bunda melayani suami kan ada waktunya. Iya. Betul nggak? Bunda boleh berikan apa yang jadi haknya suami dan juga jadi kewajiban kita, berikan ke suami, tapi bilang sama suami, ayah, iya Bunda, ini kan udah 10 malam terakhir Ramadan. iya. Sayang kalau kita malamnya nggak diisi dengan itikaf. Iya, nanti kita itikaf. Iya. Ayah janji nggak sampai imsak kok. Ngapain? Sahur. Jadi Bunda komunikasi. Khawatirnya mungkin suami teh nggak paham keutamaan itikaf, betul? Gimana ya kalau kemudian mohon maaf memang ke masjid agak susah. Bunda izin ya, bagi sebagian Bunda mungkin yang susah ke masjid, keadaannya sulit, bisa beritikaf dengan memilih satu tempat di rumah kita, yang rumah itu kita khususkan untuk serius mendekat ke Allah. Makanya izin ya, di antara anjuran kalau Bunda punya rumah, Bunda harus punya yang namanya mihrab. Namanya apa? Mihrab itu satu tempat yang tempat itu hanya dikhususkan untuk Bunda mendekat ke Allah. Jadi gak ada gangguan yang lain. Jadi kalau bahasa gampang mah cari satu kamar. Di kamar itu atau satu apa ya? Tapi mohon maaf, satu tempat misalnya. kalau rumahnya tahu sendiri kan ya, rumahnya kesana mentok gitu. Ini kan kalau bisa. Iya, kalau bisa. Iya. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Makanya di antara kebaikan rumah ya Bunda, kalau bisa harus punya 3. 1, ruang tamunya diperbesar. Besar. 2, ada ruang iktikafnya, musola kalau bahasa kita. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga, usahakan kita punya ruang terbuka yang ketika udara bisa masuk ke rumah kita. Itu di antara kebaikan. Makanya kita doakan mudah-mudahan punya rumah yang baik. Amin. Ya, kenapa ruang tamunya harus diperbesar? Biar melapangkan tamu. Kalau ada orang yang datang, kita bisa senangkan dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrib dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Betul? Bunda kenapa harus bikin ruang musola? Biar bisa itikaf, biar bisa mendekat ke Allah. Khawatirnya kita nggak bisa ke masjid. Jelas apa jelas? Kan mungkin bunda mah kudu nyiapin sahur, kan mungkin bunda mah kudu melayani suami. Makanya jadi tantangan buat suami, ayah aku melayanimu, tapi setelah ini itikaf. Ya. Iya bunda, janji. Siap? Siap. Jadi insya Allah ada kebaikan. Insya Allah. Tepuk tangan. Sudah ada Sofaliana. Assalamualaikum Hilman. Saya sedikit mau cerita kisah hidup saya. Saya wanita usia 28 tahun, bekerja sebagai personal assistant di sebuah bank. Kerjaan ini mengharuskan saya punya hubungan baik dengan para nasabah, terutama nasabah-nasabah yang naratama, ya, nasabah prioritas, atau nasabah yang pria usia di atas 40 tahun. Nah, kebetulan nih, nasabah prioritas ya. Dan kebetulan saya punya nasabah prioritas, prianya usianya umurnya 40 tahun. Dia baik banget sama saya nih. Nah, ya kan, prioritas lagi kan, lumayan tuh prioritas. Berarti kan rekeningnya ketahuan tuh berapa, 500 juta ke atas. Tapi saya tahu nih, dia punya modus lain ke saya. Terus dari awal puasa saya senang banget itikaf, dan setiap itikaf saya curhat ke Allah tentang keinginan saya untuk berangkatkan umroh orang tua. Ajaibnya Allah tuh layaknya dengar curhat saya lewat si om nasabah yang tiba-tiba kemarin ngasih saya tiket umroh tur gratis. Saya pengen terima buat orang tua biar mereka juga berangkat, tapi jujur saya takut, saya ragu karena saya khawatir ada sesuatu yang harus saya timbal balikan untuk si om ini. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah ini memang jawaban dari curhat saya pada saat saya itikaf? Tapi feeling saya mengatakan kalau tawaran ini bisa jadi dosa di kemudian hari. Nah, itu dia dilemanya. Silakan Bunda. Ada orang yang mau baik sama kita, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita khawatir ada udang di balik, bakwan nanti dia. Khawatirnya ada udang di balik bakwan, betul? Ada semut di balik batu. Daripada kita bersangka-sangka nggak jelas, mendingan tanya, betul? Pak, iya dek. Nah, om 40 tahun, iya. nasabah prioritas. Bapak kan mau ngasih umroh ke saya. Betul dek. Ini percis dengan doa saya, pengen ngumrohin orang tua saya. Alhamdulillah berarti dek. Tapi saya jujur om, bingung ini doa saya yang diijabah atau om ada maksud lain ke saya? Ada yang gak usah khawatir. Apa yang om kasih buat kamu itu murni memang buat kamu berangkat umroh. Tapi yang berangkat umroh bukan saya, orang tua saya. Oh ya udah nggak jadi dek. Nah, tanya, betul? Daripada sangka-sangka nggak tentu, nggak jelas, tanya. Boleh nggak kita tanya? Kadang Allah menjawab doa kita dengan sesuatu yang tanpa kita sadari sebelumnya. Inilah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apakah mungkin ini hasil doa kita? Mungkin. Apalagi doa di bulan suci Ramadan, apalagi doa ketika itikaf. Bunda sayang, Ramadan ini syahrul doa, bulannya berdoa. Syahrul qiyam, bulannya qiyam, bulannya mendekat kepada Allah.
Jadikan i'tikaf sebagai waktu ingat dengan dosa dan berbanyak berdoa. Betul? Jadikan i'tikaf sebagai waktu kita berdoa, termasuk jadikan i'tikaf untuk muhasabah diri. Banyak dosa kita teh. Masa sepanjang tahun dunia nggak ada waktu buat i'tikaf, cuma 10 malam doang. Betul nggak? Ayo mulai, kuatkan hati, kuatkan tubuh, berangkat ke masjid. Ngejar dunia mah nggak ada habisnya. Iya apa iya? Capek. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia itu seperti bayangan. Seperti apa? Seperti bayangan. Semakin engkau kejar, semakin dia menjauh. Betul nggak? Terus gimana? Urusan dunia jangan dikejar, berbaliklah. Biarkan dunia yang ngejar kita. Betul nggak? Bunda kalau cuman minta dunia, Allah kasih dunia. Tapi kalau bunda minta akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Betul? Banyak orang dunianya dikasih, tapi akhiratnya belum tentu dikasih. Jadi bunda kejar akhiratnya. Kalau udah dapat akhiratnya, insya Allah dapat dunianya. Betul nggak? Minta sama Allah ketika i'tikaf. Kan i'tikaf tuh hikmahnya tuh kayak gini. Kayak bunda tuh belajar untuk tidak merasa memiliki dengan dunia. Betul nggak? Kita tuh sebenarnya dikasih apa dititipin? Dunia tuh cuma dititipin. Bahkan diibaratkan, kalau bunda ingin mengetahui seperti apa keadaan dunia, sama seperti bunda masukin telunjuk ke air laut, kemudian bunda angkat, ada netes. Dunia teh seperti tetesan air di samudra yang luas, seperti tetesan air, nggak ada apa-apanya. Maukah bunda menggadaikan akhirat dengan dunia? Maka i'tikaf jadi amalan yang melatih kita. Pada akhirnya semua kita tinggalkan. Betul? Cuman 10 malam terakhir kok, nggak lama kok. Masa mau sampai kapan terjerat dengan dunia? Betul? Mudah-mudahan kita semua bisa i'tikaf dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin. Gini ya, anak saya pernah berantem dengan suaminya. Suaminya pengen i'tikaf di Masjid Istiqlal. Oke. Istiqlal. Iya. Jakarta ya, Bu? Jakarta. Iya. Jauh. Dari Cilegon. Iya, dari Cilegon. Iya. Dengan alasan iktikaf di masjid itu katanya lebih nyaman untuk mendekatkan diri pada Allah. Kata suami. Suami siapa? Suami anak saya. Iya. Nah, takutnya suami ibu ikut campur. iya. Anak sayanya kan melahirkan. Iya. Nah, kan sibuk punya anak kecil tuh. Oh iya. Iya. Pengen anak saya itu iktikafnya di rumah aja. Iya. Kan iktikaf itu sunnah. Karena kan tahu sendiri, punya anak kecil itu sibuk. Tahu sendiri. Iya. Rewel. Emang tahu sendiri ya? Kan juga tahu, punya ada anak. tempe, ada. Iya, jadi pengen istrinya, suaminya ini itikafnya di rumah. Iya, dengan alasan sibuk. Yap. Istrinya punya anak kecil, Iya. Jadi kan anak kecil tahu sendiri ya. Enak cerita. Tukang nangis, rewel ya. Iya. Tapi suaminya itu kekeh. Pengennya ya itikaf di masjid aja. Nah, saya mau tanya nih, manakah yang harus didahulukan? Apakah iktikaf di Masjid Istiqlal atau mengurus anaknya di rumah? Oke. Iya, makasih, Menurut ibu yang mana? Nah, gimana ya? Menurut saya, iktikaf di rumah juga lebih baik kan? Kata siapa? Kata saya karena kan punya anak kecil nih. Jawab sendiri. Terus. Iya. Punya anak kecil
Iya. Kan kalau misalkan anak pengen ini kan bisa ngebantu istri ngebikinin susu. Iya. Kalau di masjid kan Susah. Jadi biar kerjasama gitu. Iktikaf dapat, membantu istri juga dapat gitu. Gimana menurut AA? Tanya sendiri, jawab sendiri, masih ditanya lagi. Gimana menurut AA? Iya. Coba Ustadz mau tanya, ibu waktu itikaf ibu kemana? Itikaf enggak? Tidur. Ini. Enggak. Ya, makasih. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada kaidah usul fikih yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bunda yang tadi. Kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan sesuatu yang madharat lebih diutamakan daripada menghadirkan kemaslahatan. Jadi kalau Bunda ngerasa dengan itikaf jauh jadi madharat, jadi bikin susah, ya sudah, yang deket-deket aja. Jelas? Karena kalau jauh ada apa-apa sama anak, bahaya atau tidak? Jadi mending milih yang dekat. Masalahnya pertanyaan ibu dijawab sama ibu. Tadi AA tanya, kalau suaminya pergi ada yang bantuin gak di rumah? Ada. Siapa? Ibunya. Masalahnya ibunya nggak mau bantuin, malah liar tuh, liar coba. Jadi lucunya begini, Bunda ngelarang menantu jangan itikaf, tapi di rumah ibu nggak bisa bantuin. Ibu maunya apa? Satu sisi menantu ada amal kebaikan, mau itikaf, bagus tidak? Kan kalau dia pergi, kalau urusan bantu-membantu masih ada orang tua dengan izin Allah. Betul nggak? Kecuali begini, nah kamu mah itikaf yang deket aja, karena mama nggak ada di rumah. Nanti mama juga mau jauh itikafnya. Kan istri kamu baru lahiran, butuh ada yang nemenin, bantuin, betul? Kebetulan mama mau menghabiskan 10 malam terakhir di Masjidil Haram. Ya Allah. Itu emang ada di rumah sendiri. Mau umroh, betul nggak? Iya betul. Itu baru Bunda boleh bilang ke mantu Bunda, nggak usah jauh-jauh karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Betul nggak? Jadi pada akhirnya Islam itu agama yang mudah, betul? Islam tidak menghendaki kesulitan. Islam menghendaki kemudahan. Betul? Maka fokuslah dengan kemudahan yang Allah hadirkan dan jangan fokus dengan kesulitan yang Allah hadirkan. Tapi catat ini, walaupun Islam agama yang mudah bukan berarti memudah-mudahkan sesuatu yang kita anggap menjadi kebaikan untuk kita. Maka Bunda sayang bilang sama mantunya, boleh kamu itikaf, tapi ingat keluarga kamu. Betul nggak? Malah kalau bisa mah, yuk kalau mau mah kita itikaf bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Roikotul Jannah. Yang Taiko tanyakan, Iya. saya punya anak gadis umur 16 tahun. Anak saya itu Iya. meminta untuk keluar karena ada kegiatan berbuka puasa juga dan akan dilanjut itikaf di tempat yang jauh. Sedangkan anak gadis saya itu sudah punya
anaknya yang dicintai. Terus saya selaku mamahnya tidak mengizinkan. Selaku mamahnya Ailman khawatir. Memberikan nasihat, nak jangan jangan melaksanakan berbuka puasa walaupun tujuan bagus di luar dan melanjutkan itikaf di luar. Mama khawatir. Mama khawatir karena itu gadis, kan? Gadis. Punya pacar gitu loh, bahasanya bedu. Saya nggak bakal rebut. Itu kan, kekhawatirannya tinggi. Bagaimana gitu anak saya biar mengikuti ucapan mamanya? Nurut orang tua. Gimana kalau begini jawabannya? Misalnya, mama ikut aja sama aku bukber, ikut itikaf sama aku, temenin aku. Gimana ibu kira-kira kalau gitu jawaban anak ibu? Jawaban mamahnya, karena mamanya itu punya jamaah untuk itikaf di rumah dengan jamaah. Oh, beliau ustazah, masya Allah. Udah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, apa yang Ustazah Iko, Bunda Iko lakukan sudah benar. Beliau menjaga anak perempuannya untuk tidak keluar rumah di malam hari. Walaupun beralasan mau itikaf dan segala macam, tapi beliau tahu labilnya kondisinya anak gadis beliau. Daripada ada sesuatu yang tidak baik, beliau melarangnya untuk keluar rumah. Bagus atau tidak? Tapi kan yang namanya anak tuh kadang suka punya keinginan gitu ya. Ujungnya anak suka nggak ngerti sayangnya orang tua. Anak suka mengira bahwa orang tua saya tuh nggak ngerti perasaan saya, nggak sayang. Padahal mohon maaf, kalau orang tuamu memberikan nasihat kepadamu, justru itu adalah tanda dia menyayangimu. Akan lebih sakit kalau kita punya orang tua yang gak peduli sama kita. Betul gak? Akan jauh lebih terasa ada yang hampa ketika orang tua gak mau ngingetin kita. Makanya untuk adik-adik saya, beruntung dan bersyukur kalau Anda masih punya orang tua yang suka ngingetin. Beruntung dan bersyukur kalau Anda masih punya orang tua yang suka nasihatin. Jujur ya, kalau Ahilman boleh sampaikan, di antara sesuatu yang saya merasa kehilangan setelah orang tua saya meninggal apa? Saya kehilangan nasihat, saya kehilangan arahan, saya kehilangan ingatan dari orang tua saya. Itu yang dirindukan. Makanya ingat, marahnya orang tua jangan dipandang sebagai kebencian orang tua kepadamu, tapi marahnya orang tua adalah sayangnya orang tua sama kamu. Betul? Nasihat orang tua jangan dipandang sebagai orang tua nggak ngerti dengan kita. Justru orang tua itu nasihatin kita karena dia ngerti dengan kita, peduli dengan kita, sayang sama kita. Untuk adik-adik saya yang suka menyalahi orang tua, menyalahkan orang tua dengan nasihatnya, berubah. Karena nasihat orang tua itu berharga. Bagaimanapun orang tua kita lebih banyak makan asam garam dibanding kita. Betul gak? Tidak ada satupun orang tua yang pengen anaknya tidak baik. Pasti semua orang tua pengen anaknya baik. Betul? Berarti ini PR kita sebagai orang tua. Kita harus belajar jadi orang tua yang baik. Gimana caranya? 3 saja. Doakan, betul? Ajarkan, arahkan. Tuh 2, 3. Doakan, ajarkan, arahkan. Tugas kita orang tua, 1, doain. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Bunda doa sama Allah agar anak kita jadi anak yang soleh. Kita baca doanya. Sekali, Bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 1, doakan.
Dua, ajarkan, kasih pendidikan yang terbaik buat anak. Betul? Dan yang ketiga, arahkan. Arahkan. Jangan biarkan anak kita berjalan sendirian. Dia masih punya orang tua. Maka pilihan Ibu Iko untuk melarang, menjaga, mengawasi, apalagi ini anak perempuan, adalah pilihan yang tepat. Kenapa Ahilman sangat dalam menjawab ini? Karena anak saya semuanya perempuan. Dan saya merasa kita harus jadi orang tua yang baik. Benar-benar harus jadi orang tua yang baik. Minimal doa kita harus baik-baik, betul? Karena yang merubah anak kita bukan kita. Yang punya adalah Allah. Mintalah sama Allah. Kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya, betul? Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin.